Saya Romo Widi JP, Pastor Paroki Santo Gabriel Sandai, Keuskupan Ketapang. Renungan Misa Minggu Biasa ke-18. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita sehari-hari, dalam berbagai acara dan kegiatan hidup kita, tidak bisa lepas dari yang namanya makan dan minum. Makan dan minum adalah kebutuhan utama kita. Kalau kita tidak makan dan tidak minum, berarti kita mati. Kalau kita perhatikan dalam berbagai kepanitiaan apapun, pasti ada biaya untuk makan dan minum atau biaya konsumsi, entah itu besar ataupun kecil. Dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 35 yang kita refleksikan ini berbicara tentang teguran Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang mencarinya bukan karena telah melihat tanda-tanda atau mukjizat, melainkan karena mereka telah makan kenyang. Mereka telah diberi Yesus makan. Tentu Yesus sedikit kecewa dengan mereka karena mereka melihat dirinya sebagai tukang beri makan gratis. Padahal dengan mengadakan mukjizat-mukjizat itu, Yesus ingin agar mereka percaya kepadanya sebagai seorang yang diutus Allah. Yesus mau menyadarkan orang Yahudi bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari roti atau makanan yang hanya berfungsi mengenyangkan tubuh jasmani saja. Yesus mau menawarkan satu jenis roti yang lain. Roti seperti yang mereka peroleh sebelumnya dapat mereka peroleh di tempat lain dari orang lain. Roti yang lain itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Hanya Yesus sendirilah yang sanggup memberikannya kepada mereka. Dan roti yang memberikan kehidupan itu adalah tubuh dan darahnya sendiri. Akulah roti hidup, dan barang siapa percaya kepadaku tidak akan lapar dan haus lagi. Datang dan percaya kepadanya adalah makanan dan minuman yang sejati, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Orang Yahudi itu salah karena mereka mencari Yesus hanya karena mereka telah melihat mujizat dan karena mau mendapatkan makanan lagi tanpa bekerja. Pencarian yang demikian tidak berkenan kepada Yesus karena mereka lebih mencari makanan jasmani daripada Yesus sendiri. Kita harus mencari Yesus karena Yesus sendiri. Yesuslah makanan itu. Kita datang kepadanya dan menerima Dia sebagai yang diutus Bapa. Maka kita akan kenyang dan tidak akan haus lagi. Yesus bersabda, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu." Yesus juga bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudari terkasih, kita semua tentu letih lesu dan berbeban berat, punya beban, entah itu berat ataupun tidak. Dengan datang kepadanya lebih dahulu, beban kita diringankan, persoalan hidup kita teratasi, termasuk persoalan makan dan minum, ataupun persoalan-persoalan materi lainnya. Bahkan hidup kita berkelimpahan. Kita juga diminta oleh Yesus untuk bekerja. Maka ada pepatah Latin yang mengatakan ora et labora.
memotivasi kita dalam bekerja atau berkarya. Kita bekerja baik untuk kebutuhan jasmani maupun untuk hal-hal rohani. Kita bekerja untuk memberi makan dan minum kebutuhan jasmani kita, badan fisik kita. Tapi jangan lupa kebutuhan rohani kita juga perlu diperhatikan. Harus ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Bukan hanya badan yang perlu makan, tetapi jiwa kita atau hidup rohani kita juga perlu kita beri makan. Makan rohani tentu segala sesuatu yang berbau rohani adalah makanan bagi jiwa kita. Contohnya mengikuti pelayanan Ekaristi, ibadat suci lainnya, membaca kitab suci, bacaan-bacaan rohani, menyanyikan lagu-lagu rohani dan lain sebagainya. Tentu makanan bagi badan kita, ya kita sudah tahu apa yang harus kita makan supaya kenyang. Tetapi makanan rohani yang baik bagi keselamatan jiwa kita adalah berbuat baik. Kita banyak melakukan hal-hal yang baik. Perbuatan baiklah yang telah diteladankan oleh Yesus sepanjang hidup dan karyanya. Kita mencari dan mengikuti Yesus menjadi muridnya. Maka kita harus meneladani hidup Yesus itu sendiri. Hidup yang diliputi oleh kasih. Kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Jika kita sudah melakukannya, maka kita tidak akan jauh dari kerajaannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengajarkan kita untuk belajar mencari dan berhubungan dengan Tuhan Yesus sebagai santapan. Dia menjadi makanan dan minuman kita dalam situasi apapun. Kita tidak perlu seperti orang Yahudi mencarinya. Dia sangat dekat dengan kita. Dia harus menjadi makanan dan minuman kita setiap hari. Jika kita menerima komuni tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, entah misa hari Minggu atau misa harian, itulah roti hidup yang akan memberikan kehidupan jasmani sekaligus memberikan kehidupan rohani yang menyelamatkan. Percayalah, Yesus minta kepada kita untuk percaya Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita ini. Semoga kita semakin beriman, semakin bersaudara, semakin berbelas kasih, berani bersaksi dan menjadi teladan